Tadi kan kita sudah bersihkan, di dalam itu kan ada bearing. Tentu sudah keangkat grease-nya atau gemuknya. Nah, kita harus masukkan lagi. Kalau ini bearing bambu sih gampang kan, tinggal gini aja bearing bambu. Nah, tapi kita perlu agak banyak. Agak banyak nggak apa-apa guys di sini guys. Kalau saya ya, kenapa? Toh grease ini nggak akan keluar selama seal-nya masih bagus. Ini kan di sini ada seal. Kemudian di sini ada seal. Kemudian tambah lagi o-ring di sini. 1, 2. Sehingga sebenarnya grease itu nggak akan bisa keluar ke puli CVT sekunder. Karena tadi ini kan motor baru ya. Belum pernah dibongkar maksud saya. 8.000 km. Itu saya bersihkan grease-nya banyak guys. Kamu lihat kan tadi grease-nya banyak kan, nggak bisa habis kan? Iya banyak tadi. Padahal bawaan pabrik. Kemarin saya udah bikin konten terpotong-potong. 4 part ya, 4 seri untuk di Instagram, di TikTok, di short video YouTube. Itu motor anak saya yang cewek. Jadi bongkar CVT gitu ya. Nah, kali ini saya mau bongkar lagi CVT motor kakaknya. Kalau kemarin KM-nya udah 14.000, ini KM-nya 8.000. Saya menggunakan produk-produk HL kayak misalnya Impact Brand. Ini baterainya masih pakai baterai yang sisa kemarin. Ini masih penuh ya. Saya cuma pakai buat bongkar CVT motor Beat yang biru. Ini Beat yang hitam. Kemudian saya menggunakan ratchet handle set HL Premier setengah in. Ini 37 pieces. Ya alhamdulillahnya saya lengkap memang alat-alat. Jadi saya melakukannya sendiri. Ya adapun ada kesalahan, kekurangan pada saat saya membuat konten kemarin, ya namanya kita bukan montir gitu guys ya, bukan montir pengalaman ya. Tapi yang pasti motor yang satunya yang Beat yang berwarna biru nggak ada masalah sih, lancar, smooth, halus gitu ya. Kemudian saya juga gunakan yang ukuran seperempat ini 53 pieces. Ini ada kunci L, karena kunci L ini saya gunakan untuk membuka cover yang plastik. Ini ada satu baut 10 cover CVT harus pakai kunci L. Ada lagi tang lancip palu karet plastik, kemudian obeng dari HL. Kita langsung aja ya, dari awal sampai akhir membuka, membersihkan, juga kita akan rakit kembali. Let's go guys. Kita mulai kunci shock 8. Karena ini seperempat jadi saya pakai adapter. Enaknya punya alat lengkap. Nah, ini kita harus pakai kunci L, guys. Nomor 5. Ada baut di sini nih. Nah, ini kan ngumpet di sini. Pakai palu karet nih. Nah, ini KM 8.000 dan belum pernah saya servis. Kondisi dalamnya seperti ini. Tapi ini lebih bersih dari punya adiknya nih yang biru, karena ini belum pernah kena banjir ya kamu ya. Nah, ini cuman bersihin debu-debu aja. Tapi ntar sekalian kita akan berikan grease. Nah, tanggung saya akan buka juga cover filter, kita akan bersihkan juga. Nah, ini obeng HL ini enak nih, nggak licin. Ya kalau mau nyari obeng yang bener tuh kayak gini, presisi. Jadi ini pada ujungnya ini pas, ini nggak jatuh nih, skrupnya nggak rusak. Kotor ya. Jati Asih Nusa Indah kan berdebu ya. Ini masih ada tanda checklistnya pabrik nih ya. Dratnya hijau, murnya hijau. Ini juga orang belum pernah dibuka. Kita coba mau buka ini ya, kunci 19. Saya mau buka sekunder CVT. Kita tahan bannya. Ke bawah tangan saya. Tuh debunya tuh guys. Lanjut 22 buat yang primer. CVT primer. Ini guys ya. Ini ada ring 1. Nah, begini guys ya. Ini belum pecah-pecah. Nah, masih bagus. Ya, baru 8.000 km. Yes. Ini juga belum oblak, masih bagus guys. Ini rollernya juga sama nih ya, udah ada peyang nih. Ini idealnya diganti guys ya. Karena ini berarti anaknya sering akselerasi, sering tarik gitu ya. Nggak apa-apa, kita pasang dulu, ntar di 10.000 kilo lagi baru ganti ya. Jadi kalau motor 8.000 kilo nggak pernah banjir ya, kira-kira seperti ini nih. Nanti kita akan bersihkan dengan bensin. Kalau kampas masih tebel, masih bagus. Nah, saya pakai kuncinya 41 guys, harusnya 39, nggak punya. Terlepas. Nah ini kampas gandanya masih bagus. Kita lepas ya, nanti akan saya bersihkan, saya lumasi. Bearing-bearingnya masih oke. Nah, ini kan udah jelek guys. Ya gemuknya ya udah jelek. Hilangkan dulu gemuk-gemuknya. Tang lancip
buat narik pinnya pengunci. Nih. Sebenarnya kalau kondisi standar begini nih, bawaan motor ya gemuknya banyak juga loh. Ini kan masih bawaan, belum pernah dibongkar-bongkar. Sealnya masih oke. Belum keras ya, Gus. Oke, kita tinggal bersihkan. Itu bersihnya pakai apa ya? Kuas bensin cukup. Yang penting langsung dikeringkan sehingga nggak merusak seal. Kalau ini kan nggak ada sealnya, aman. Kita bisa langsung lap begini, atau kalau ada kompresor, saya ada kompresor guys, cuman ini udah malam. Nah, kita langsung lap begini, bersih kan? Nah, ini yang bikin motor gredeg. Kalau motor matic gredeg, nah biasanya di sini udah banyak kotoran, lalu ini udah kena ya. Kalau ini masih halus, bagus. Nah, ini mantul nih. Biasanya kalau bersihin CVT, kalau di servis berapa? Ya ratusan ribu lah. Kalau bisa kerjakan sendiri, kenapa enggak? Kita bisa lebih sering bersihkan sendiri dengan alat yang lengkap sih, memang harus lengkap. Impact Oren wajib. Sebenarnya tanpa Impact Oren bisa guys ya, buka ini nih, misalnya yang primer. Cuma kan kita harus beli alat lagi yang buat nyatok untuk penahannya ya. Ada kayak huruf Y gitu penahan. Ribet lama gitu, pakai manual, kunci manual. Nah, ini karena kita punya Impact Oren tentu lebih cepat lagi. Bersih. Ini busingnya bagus, belum ada yang kasar yang kena gitu ya. Masih halus, belum ada yang kena. Kayak gini kan kotorannya susah guys ya. Ya udah kita pakai karburator spray gini lebih jos lagi. Buat finishing. Kemudian sininya kita finishing. Supaya nggak licin. Ini juga di finishing. Supaya lebih dikit. Ini juga. Pasti lebih jos lagi. Nggak apa-apa kena minyak seal ini, yang penting cepat dilap lagi, cepat dikeringkan lagi. Ini juga busingnya, busing as primernya masih bagus, halus, belum ada yang baret, jadi masih oke, bisa digunakan. Ternyata motor hanya selisih 1 bulan itu beda guys ya untuk rollernya ini, mungkin vendornya ini. Kalau yang motor kemarin kita bongkar yang untuk di Instagram, itu sininya teflon sini rapet. Nah, ini berlubang. Kalau yang kemarin berwarna hitam, teflonnya ini berwarna putih. Padahal saya beli motor ini buat kakaknya sama adiknya tuh selisihnya hanya 1 bulan atau 3 minggu lah, 3 minggu nggak nyampe 1 bulan. Mungkin ya, mungkin vendor atau supplier untuk aksesoris ya, pelengkapan yang seperti ini kayak roller nih, AHM itu Astra Honda Motor beda-beda pasti, nggak cuma satu. Dan kapas gandanya saya nggak usah bongkar ya, kita bersihkan aja. Pakai sabun bisa, pakai bensin bisa. Yang penting kan kita langsung keringkan begini guys. Nggak sampai 1 menit kena bensin itu. Dan bensin kan menguap, bentaran juga kering. Bersih. Bersih kan? Tadi kan kita sudah bersihkan, di dalam itu kan ada bearing. Tentu sudah keangkat grease-nya atau gemuknya. Nah, kita harus masukkan lagi. Kalau ini bearing bambu sih gampang kan, tinggal gini aja bearing bambu. Nah, tapi kita perlu agak banyak. Agak banyak nggak apa-apa guys di sini guys. Kalau saya ya, kenapa? Toh grease ini nggak akan keluar selama seal-nya masih bagus. Ini kan di sini ada seal. Kemudian di sini ada seal. Kemudian tambah lagi o-ring di sini. 1, 2, sehingga sebenarnya grease itu nggak akan bisa keluar ke puli CVT sekunder. Karena tadi ini kan motor baru ya, belum pernah dibongkar, maksud saya 8.000 km. Itu saya bersihkan grease-nya banyak guys. Kamu lihat kan tadi grease-nya banyak kan, nggak bisa habis kan? Iya banyak tadi. Padahal bawaan pabrik. Nah, jangan lupa kita harus sering-sering membersihkan tangan kita. Ini kita dilap lagi ini supaya nggak nempel ke drumnya ini. Ini yang harus bersih banget. Udah, kemudian sini kita kasih guys. Nggak akan keluar selama sealnya bagus. Sealnya kita basahin juga seperti ini supaya nanti memasukkannya gampang. Kita lap nih pinggiran sini. Nah, oke, kita pasang gini guys. Sip, sering-sering tangan kita dibersihkan gitu guys. Kemudian kita pasang pinnya.
Jadi lancar kan? Bagus. Tuh, bersih dia, nggak akan kena grease. Kenapa? Karena ada sealnya. Ya kecuali sealnya udah keras, ya udah getas, ya udah memang waktunya ganti. Nah, oke, setelah kita yakin lancar, kita tambah lagi grease-nya atau gemuk. Ngapain sayang-sayang gemuk? Yang penting motor kita awet, guys ya. Nah, ini giniin, guys. Nah, itu saya. Ya kalau beda Anda ya terserah. Oke, saya penuhin gitu, guys ya. Nah, ini nggak apa-apa diginiin sisa-sisanya. Kenapa? Toh ada sealnya kok. Ini seal o-ring, ini ada o-ring. Nggak akan keluar. Nggak auto slip, nggak. Aman. Kayak gini, guys, pasang, guys. Nah, ini kita masukkan ya. Pakai obeng ketok. Biar lebih yakin. Asal aja, guys. Nah, ini gini. Kita pasang. Ini yang rata, yang nempel ke kampasnya, ke housing dari kampasnya. Ini agak membulat bagian atas. Kita kencangkan. Sekarang kita pasang roller. Yang kanan yang ada teflonnya. Ini teflonnya, guys. Ada sebagian orang di sini dikasih grease juga, guys. Tapi saya enggak. Kalau saya di sini sedikit tipis-tipis aja, ya tipis-tipis aja. Kenapa tipis-tipis? Karena di sini nggak ada seal, nggak ada o-ringnya. Ya, ini tipis-tipis aja sisa-sisa yang di tangan, supaya nggak cepet baret, supaya nggak cepet oblak. Oke, ini udah selesai masalah gemuk-menggemuknya. Kita mulai pasang, guys ya. Agak ditarik keluar, guys ya, ininya ya, ke sana ya, seperti ini, tarik keluar supaya nggak kejepit CVT-nya. Nah, tadi caranya saya tekan dulu ini, untuk yang sekunder saya tekan begitu, jadi dia beltnya lebih masuk, lebih rilis, lebih bebas gitu ya. Yang ini saya bersihkan gini. Nah, tapi Anda perlu tambahkan, menurut saya nih, Anda perlu tambahkan di sini, guys, biar masuk sana. Terlalu banyak. Kita lap gini, guys, supaya busingnya lebih awet. Kita kencangkan dengan 19. Kita ganti 22. Kita coba. Ini karena agak kasar suara dari filter ya, ini kan filternya belum kepasang. Tadi saya ngetes, kejepit enggak? Oh enggak, ini bagus karena kan tadi kita udah tekan itu ya. Oke, kita pemasangan casing. Saya pasang 2 dulu, atas bawah. Oke, kita tinggal tutup covernya. Untuk penggunaan 2 motor ya, ini kan baterai yang sebelumnya masih penuh loh, guys. Jadi kualitas dari baterainya Premier ini bagus. Saya udah bongkar 2 CVT dan belum dicas. Kira-kira jaraknya berapa hari dari bongkar pertama sama bongkar kedua? Seminggu loh. Seminggu nggak ngedrop. Padahal cuma 2 ampere. Jadi kalau buat bengkel-bengkel yang serius ini akan tidak merepotkan. Kalau bongkar motor, Sam, harus ada tempat gini supaya kan nanti kalau ada skrup tersisa kamu tahu. Kalau kita naruhnya sembarangan di lantai pasti kita nggak tahu kalau ada baut skrup sisa. Harus ditempatin. Lanjut, saya akan kencangkan dengan kunci L, cover kickstarter. Oke, selesai ya. Kita coba nyalakan. Aduh, halus, guys. Halus ya, nggak ada suara yang aneh-aneh di dalam gearbox CVT-nya. Oke. Jadi memang dengan peralatan yang lengkap seperti ini, minimal kalau CVT ya, kalau mau praktis ya kita harus punya impact wrench seperti ini, punya kunci L dan seperangkat kunci sok lah. Kalau Anda nggak punya kunci yang satu set ya, Anda punya kunci sok nomor 19 dan 22, terus nomor 10 kunci sok dan nomor 8. Udah cukup untuk perawatan per 10.000 atau per 5.000 CVT motor Matic. Oke, semoga video ini bermanfaat, menginspirasi Anda yang punya waktu untuk bongkar-bongkar sendiri.
Saya Om Ayi, Abang Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.